Selamat datang di channel Putu Ayub Nakbali dengan pembahasan konsep dasar manajemen pendidikan berbasis sekolah. Manajemen pendidikan berbasis sekolah, MBS, adalah sebuah pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah. Ini berarti sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan sekolahnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ada 3 tujuan utama MBS. Tujuan pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan. Dengan memberikan otonomi, sekolah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Tujuan kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sekolah dapat mengatur sumber daya yang ada secara lebih optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Efisiensi dan efektivitas adalah isu penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat. MBS mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Manajemen berbasis sekolah, MBS, merupakan pendekatan yang menekankan pada desentralisasi, partisipasi, akuntabilitas, dan standar mutu dalam pengelolaan pendidikan. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Desentralisasi adalah salah satu prinsip utama dalam MBS, yang mengacu pada pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan otonomi kepada sekolah agar dapat mengelola sumber daya dan kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap konteks dan kebutuhan masyarakat setempat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dalam konteks ini, desentralisasi juga diartikan sebagai delegasi tanggung jawab dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan. Partisipasi adalah prinsip kedua yang mendasari MBS, di mana semua pihak yang berkepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang diberikan, serta mendukung keberhasilan implementasi MBS. Akuntabilitas merupakan prinsip ketiga yang menekankan bahwa sekolah harus bertanggung jawab atas hasil yang dicapai dan mampu mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Dalam konteks MBS, akuntabilitas mencakup pengelolaan sumber daya secara transparan dan pelaporan hasil pendidikan kepada semua pemangku kepentingan. Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan hasil pendidikan yang dicapai. Terakhir, meskipun diberikan otonomi, sekolah tetap harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar ini berfungsi sebagai acuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar mutu yang jelas dan terukur dapat membantu sekolah dalam merencanakan dan mengevaluasi program pendidikan mereka. Dengan demikian, meskipun MBS memberikan kebebasan dalam pengelolaan, tetap ada kerangka kerja yang harus diikuti untuk memastikan kualitas pendidikan yang tinggi. Karakteristik manajemen berbasis sekolah, MBS, mencakup beberapa aspek penting yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, orientasi pada hasil, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan manajemen berbasis data. Setiap karakteristik ini saling terkait dan berkontribusi pada efektivitas sistem pendidikan. Pertama, fokus pada peningkatan mutu adalah salah satu karakteristik utama dari MBS. MBS mendorong sekolah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan MBS di madrasah dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, peningkatan mutu tidak hanya melibatkan aspek akademis, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi guru dan penyediaan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, MBS berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Kedua, orientasi pada hasil menjadi karakteristik penting lainnya dalam MBS. Sekolah diharapkan untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Penelitian menunjukkan bahwa orientasi hasil dapat meningkatkan kinerja sekolah dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, kepemimpinan yang visioner di sekolah juga berperan dalam menciptakan budaya orientasi hasil yang kuat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah karakteristik yang menekankan pentingnya peran siswa dalam proses pembelajaran. Dalam MBS, siswa dianggap sebagai pusat perhatian, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar, sehingga berdampak positif pada hasil belajar mereka. Dengan demikian, MBS berupaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik bagi siswa. Keempat, manajemen berbasis data merupakan karakteristik yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Dalam MBS, penggunaan data untuk mengevaluasi kinerja sekolah dan hasil belajar siswa sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan manajemen berbasis data dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi masalah dan merancang intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, manajemen berbasis data menjadi alat yang krusial dalam mendukung pengambilan keputusan yang informasional dan strategis. Implementasi manajemen berbasis sekolah, MBS, memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah strategis dapat diambil, yang mencakup peningkatan kapasitas, pemberian dukungan, pengembangan sistem informasi, serta evaluasi dan monitoring. Pertama, peningkatan kapasitas merupakan langkah penting dalam implementasi MBS. Pelatihan bagi kepala sekolah, guru, dan komite sekolah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sekolah secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang tepat dapat meningkatkan kompetensi manajerial dan pedagogis para pendidik, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sekolah dapat lebih siap untuk menerapkan prinsip-prinsip MBS dan menghadapi tantangan yang ada. Kedua, pemberian dukungan dari pemerintah sangat krusial dalam implementasi MBS. Dukungan ini dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pendanaan yang cukup untuk kegiatan pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan MBS sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh pemerintah, baik dalam hal kebijakan maupun sumber daya. Tanpa dukungan yang memadai, sekolah mungkin akan kesulitan dalam melaksanakan program-program yang direncanakan. Ketiga, pengembangan sistem informasi yang efektif juga merupakan langkah penting dalam implementasi MBS. Sistem informasi yang baik dapat membantu dalam pengelolaan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja sekolah dan memfasilitasi evaluasi yang lebih akurat terhadap hasil pendidikan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, sekolah dapat lebih mudah dalam mengelola sumber daya dan memantau kemajuan yang dicapai. Keempat, evaluasi dan monitoring secara berkala sangat penting untuk menilai sejauh mana MBS berhasil diterapkan. Proses evaluasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi MBS, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin, sekolah dapat memastikan bahwa mereka tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Implementasi manajemen berbasis sekolah, MBS, di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya. 3 tantangan utama yang sering diidentifikasi adalah kurangnya kapasitas, kurangnya dukungan masyarakat, dan birokrasi yang kompleks. Pertama, tantangan kurangnya kapasitas menjadi salah satu hambatan signifikan dalam implementasi MBS. Tidak semua sekolah memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola otonomi yang diberikan. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang kurang memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman cenderung kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS secara efektif.
Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan yang diberikan, di mana sekolah-sekolah dengan kapasitas yang lebih rendah tidak dapat bersaing dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan profesional bagi kepala sekolah dan guru sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Kedua, kurangnya dukungan masyarakat juga menjadi tantangan yang signifikan. Tidak semua masyarakat memahami dan mendukung konsep MBS, yang dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi dan keterlibatan dalam pengelolaan sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan MBS, karena masyarakat yang terlibat cenderung lebih peduli terhadap kualitas pendidikan dan bersedia memberikan kontribusi. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan mengenai MBS kepada masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan mereka terhadap inisiatif ini. Ketiga, birokrasi yang kompleks seringkali menjadi penghalang dalam pelaksanaan MBS. Terdapat peraturan dan prosedur yang kadang-kadang menghambat fleksibilitas yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa birokrasi yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan sekolah untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyederhanakan proses birokrasi dan memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah dalam pengelolaan mereka. Sebelum tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share.